Permintaan dalam ilmu ekonomi merujuk pada jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen, disertai dengan kesediaan dan kemampuan mereka untuk membeli pada tingkat harga tertentu, dalam waktu dan tempat tertentu. Secara umum, permintaan dapat dipahami sebagai proses di mana konsumen meminta barang atau jasa yang ingin mereka beli. Jenis-jenis dari permintaan yang pertama adalah permintaan efektif, yaitu jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang ada tetapi belum diwujudkan karena alasan tertentu, seperti keterbatasan finansial. Dan terakhir, ada permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai kemampuan untuk membayar. Berikut adalah contoh dari jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu saat musim liburan tiba, banyak orang yang ingin membeli pakaian baru. Jika mereka memiliki anggaran yang cukup untuk berbelanja dan bersedia membelanjakan uang tersebut, maka itu disebut permintaan efektif. Yang kedua adalah permintaan potensial. Contohnya, seseorang yang memiliki tabungan cukup untuk membeli rumah, mungkin menunda pembelian karena sedang mencari lokasi yang lebih baik atau menunggu kondisi pasar properti yang lebih menguntungkan. Dan contoh yang terakhir dari permintaan absolut, yaitu banyak pelajar mungkin menginginkan gadget terbaru seperti smartphone mahal atau laptop canggih. Namun, karena keterbatasan dana, mereka tidak dapat membelinya, meskipun permintaan atau keinginan itu ada. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut cenderung menurun. Dan sebaliknya, jika harga menurun, permintaan akan meningkat. Contohnya, saat sebuah toko pakaian mengadakan diskon besar-besaran, misalnya dari harga 200.000 menjadi harga 100.000, jumlah pembeli yang datang akan meningkat secara signifikan. Ini mencerminkan bahwa penurunan harga menyebabkan peningkatan permintaan. Selanjutnya ada faktor-faktor dari permintaan. Yang pertama, harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi turun, konsumen akan beralih ke barang tersebut, mengurangi permintaan untuk barang asli. Yang kedua adalah pendapatan konsumen, yaitu kenaikan pendapatan biasanya meningkatkan permintaan barang dan jasa. Dan ketiga ada selera dan preferensi konsumen. Misalnya, tren baru dapat meningkatkan permintaan untuk produk tertentu. Dan terakhir ada jumlah penduduk, yaitu pertambahan jumlah penduduk dapat meningkatkan total permintaan di suatu wilayah. Contohnya ada harga barang substitusi, misalnya ketika harga kopi meningkat, banyak konsumen yang beralih ke teh sebagai alternatif. Dalam hal ini, teh berfungsi sebagai barang substitusi untuk kopi. Selanjutnya, pendapatan konsumen. Contohnya, seorang ibu yang awalnya memiliki pendapatan 200.000 per bulan hanya bisa membeli kopi 20 kg. Namun setelah pendapatan meningkat menjadi 400.000 per bulan, ia dapat membeli kopi sebanyak 40 kg. Contoh selanjutnya yaitu selera konsumen. Saat Apple meluncurkan iPhone terbaru, banyak konsumen yang berbondong-bondong untuk membelinya karena selera mereka terhadap teknologi mutakhir. Terakhir, contoh dari jumlah penduduk. Di daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi seperti pasar tradisional di kota besar, permintaan terhadap bahan pokok atau sembako seperti beras, minyak, goreng, dan sayuran menjadi sangat tinggi. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Fungsi dari kurva permintaan adalah QD sama dengan A kurang BP. Ciri-ciri dari kurva permintaan pertama adalah bentuk negatif. Yang kedua, bentuk garis lurus yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dan ketiga ada responsivitas terhadap harga. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kurva permintaan. Yang pertama, kurva permintaan miring ke bawah. Yang kedua, kurva permintaan elastis. Ketiga, kurva permintaan inelastis. Keempat, kurva permintaan tertekuk. Dan terakhir, kurva permintaan miring ke atas. Kita lihat pada contoh kurva berikut. Jika harga beras 10.000 per kilogramnya, jumlah beras yang diminta adalah 40 kilo. Dan jika harga beras naik menjadi 13.000 per kilogramnya,
maka jumlah beras yang diminta akan menurun, yaitu sebanyak 30 kilo. Dari tabel tersebut, jika harga beras naik, maka permintaan akan turun. Nah, dapat kita simpulkan bahwa permintaan suatu barang akan meningkat seiring dengan menurunnya harga suatu barang. Hal ini tentu sesuai dengan hukum permintaan.